Bali Jani untuk kita semua. Oke pemirsa Bali Jani, ketemu lagi dengan saya Wardana di podcast ketiga kita di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Pengelolaan sampah masih menjadi persoalan di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan tidak kalah pentingnya di Bali. Pengelolaan sampah diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelola. Jika tidak, pastinya terjadi banjir dan longsor dan masih banyak yang masih bisa disebabkan oleh sampah. Untuk mengatasi persoalan sampah, Gubernur Bali Wayan Koster telah menandatangani peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, saat ini saya akan berbincang khusus dengan Kepala Dinas DLH Kabupaten Buleleng, Pak Gede Melandrat SP. Dengan itu sebentar lagi kita akan berbincang tentang pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Buleleng dan langkah-langkah serta kiat yang dilakukan dalam tahun 2022. Om Swastiastu, Pak Kadis. Selamat siang. Jadi di sini seperti kata saya tadi di awal, saat ini kita sudah ketemu dengan Bapak Kadis Lingkungan Hidup, Bapak Gede Melandrat. Oke Pak Kadis, seperti yang tadi saya bicarakan di awal Pak Kadis, tentang peraturan Gubernur. Pak Wayan Koster telah menandatangani peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis. Ya. Nah, persoalan sampah berbasis ini mungkin berbasis sumber ini mungkin sudah Bapak terapkan ya. Oh iya. Beberapa titik itu sudah pasti karena yang namanya program gubernur itu ya harus ditaati oleh kita semua. Jadi langkah-langkah Bapak dalam menjelaskan atau memberikan pemahaman ke masyarakat tentang peraturan gubernur ini seperti apa, Pak? Iya. Saya kira begini. Berbicara tentang peraturan gubernur adalah breakdown atau turunan dari Undang-Undang 18 dan 81 PP-nya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Provinsi Bali sudah memiliki keinginan besar untuk mengelola sampah dengan baik. Tidak hanya peraturan gubernur, tetapi juga ada kebijakan strategi yang disingkat dengan Jastrada Kabupaten Buleleng. Nah, jadi peraturan Bupati tentang Jastrada sudah dibuat. Bagaimana tata cara pengelolaan dari sampah? Tentu peraturan Gubernur 47 menjadi payung hukum di dalam rangka bagaimana menata kelola persampahan. Kalau kita berbicara tata kelola persampahan, maka kegiatannya adalah bagaimana kita mengurangi persampahan, terus bagaimana penanganan sampah tersebut. Berbicara tentang perilaku, bagaimana kita mencoba memberikan edukasi cara untuk bersama-sama masyarakat mengelola sampah. Ini tentu hal yang juga tidak mudah kita lakukan. Tetapi saya bersyukur bahwa masyarakat Buleleng itu luar biasa. Luar biasa di bidang apa, Pak? Dulu kita diminta untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika ada peraturan gubernur nomor 47 ini, kita diminta untuk memilah. Artinya apa? Artinya tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi memilah sampah dari sumbernya. Nah, kalau kita berbicara memilah sampah dari sumbernya, maka kita harus memahami bahwa ini sampah organik, ini sampah anorganik, ini sampah residu. Itu. Nah, dari sumbernya dari mana? Sumbernya itu adalah dari kita diri sendiri, dari lingkungan, dari rumah tangga sendiri. Maka sampah adalah sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Nah, sejenis rumah tangga ini adalah di lingkungan. Contoh nih, lingkungan perkotaan. Jadi di jalan, di ganggang, itu adalah atau di fasilitas umum, contoh nih taman kota. Jadi sampah yang ada di taman kota juga menjadi sumber sampah.
Nah, sumber sampah ini tentu yang sejenis rumah tangga ini menjadi bagian dari tugas pemerintah bagaimana menata kelola. Sampah dari sumber rumah tangga itu menjadi bagian masyarakat untuk memilah sampahnya. Saya kira hal ini sudah kita lakukan, kita laksanakan sehingga target pengurangan sampah dan penanganan sampah itu bisa kita laporkan secara sistem informasi persampahan nasional. Saya kira Buleleng cukup baik di dalam penanganan sampah. Terus kita berpikir tentang pemilahan sampah. Nah, kemarin kita lihat di dalam pinggir jalan atau mana, kita masih melihat dengan satu bak truk ya, bak truk yang Bapak sediakan untuk membuang sampah masyarakat. Nah, di satu sisi apakah itu memadai, Pak? Sedangkan saya kira satu bak truk itu nggak bisa mengakomodir semua sampah yang ada di salah satu desa tersebut. Terus yang kedua, kita juga lihat di TPA yang kita miliki, Pak. Nah, ini yang menjadi rubrik sih sebenarnya ya, karena TPA yang kita miliki yang berada di Bengkale itu pastinya kan tidak mencukupi jika terus kita lakukan pembuangan di sampah. Untuk antisipasi Bapak ke depan itu mungkin ada penambahan TPA atau gimana menurut Bapak? Nah, ini yang Nah, begini, berbicara tentang kegiatan pendukung dari penanganan sampah ini adalah bagaimana sampah dikumpulkan, terus diangkut, dibawa ke TPA untuk diproses di TPA. Jadi TPA itu bukan tempat pembuangan sampah, tetapi tempat pemrosesan sampah. Nah, sebelum ke TPA, tentu kita harus pahami dulu bahwasannya berbicara penanganan sampah adalah sampah yang dikelola, ditata laksana oleh pemerintah, dalam hal ini Pemkab Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup. Ini hanya sampah yang ditangani adalah sampah perkotaan, dan sampah itu terkumpul di TPS atau transfer depot, transport station yang ada di kawasan perkotaan, dan setelah dikumpulkan diangkut oleh dinas, oleh pemerintah, itu adalah sampah residu. Sampah yang memang sudah bercampur, tidak bisa lagi dipisah. Nah, itu. Untuk sampah-sampah yang di desa, memang arahan Pak Gubernur, pimpinan, dalam hal ini Pak Bupati juga mengarahkan seperti itu, bahwa sampah sebaiknya dikelola di desa. Maka slogan Desaku Bersih tanpa mengotori desa lain itu mestinya ditanamkan di desa-desa, dan kita menjadi salah satu ujung tombak untuk itu. Kita terus melakukan edukasi. Bagaimana dengan sampah yang dikelola oleh pemerintah? Tentu dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup mestinya memiliki armada-armada yang cukup dan memadai untuk mengangkut sampah di lokus-lokus TPS-TPS itu. Nah, TPS kami punya wilayah-wilayah yang menjadi bagian-bagian lokus pekerja kami. Di sini ada 19 kelurahan, itu menjadi kawasan. Sebuah kawasan, di sana pasti ada TPS-nya untuk mengumpulkan sampah. Nah, dari sana diangkut. Armada kami ada 27 truk, truk roda 6, roda truk biasa, dam, ada juga amrol. Amrol itu yang berisi LHC, jadi bak truk yang bisa diturunkan gitu. Nah, ini tentu kalau kita berbicara memadai tidak. Nah, kalau kita berbicara sarana, saya sangat berbesar hati bahwasannya sarana ini sebenarnya sudah cukup untuk mengangkut sampah yang ada di kawasan perkotaan. Sampah yang masuk di TPA itu sebesar 150 ton per hari. 150 ton Pak ya? Per hari untuk Buleleng ya, kawasan Buleleng ya. Ini 150 ton per hari. Ini dengan TPA yang luasan 4,8 hektar dengan tata kelola open dumping. Nah, mestinya ini ditata kelola dengan sanitary landfill atau minimal lah kontrol landfill. Jadi sampah ditumpuk, sudah gitu diisi dengan tanah,
Nah, nanti akan ada proses pembusukan di sana, itulah akan menurun dia. Itu proses secara teknis lah. Kalau sanitary landfill itu dulu kita pernah punya tahun 2015 lah. Itu dari tahun 2004 sampai 2015 itu bagus sekali di TPA itu dengan sanitary landfill-nya, termasuk sistem kerjanya bagus. Nah, seiring perkembangan waktu sekarang malah TPA kita ini sudah overload karena sampah terus numpuk. Berbicara tentang sarana prasarana termasuk alat angkut kami, ini ya buat kami di dinas, kami ingin memaksimalkan alat ini walaupun kita bisa lihat miris, gitu loh. Karena begini, 4 tahun ini kami belum bisa memaksimalkan pemeliharaan sarana dengan baik oleh karena kondisi ekonomi. Kalau ekonomi berakibat pada juga pendapatan daerah. Pendapatan daerah berakibat juga bagaimana menata seluruh tatanan pembangunan termasuk elasi ini, bak-bak sampah ini. Namun saya secara pribadi menyampaikan hal ini, tentu saya bangga dengan staf saya, dengan loyalitas kerjanya, dengan integritas kerjanya, walaupun mereka ini semua tenaga harian lepas. Mereka bekerja kalaupun misalnya baknya sudah bolong-bolong, dari 27 itu hampir 30%-nya sudah ya kalau dibilang hancur lah. Itu akibat korosi, akibat karat, sehingga bolong-bolong, bukan bolong-bolong dikit, tapi bolong-bolong sudah luar biasa bolongnya. Dan ini juga sering diupload di media, namun apa daya. Tetapi yang kami ingin sampaikan adalah sampai hari ini atas loyalitas kerja dari tenaga kami itu biasanya kalau LHC sudah ditempatkan di tempat kawasan tersebut, itu sudah diisi triplek, diisi seng, sudah itu dijaring, agar jangan sampai ini tercecer di tengah jalan, agar jangan sampai ini muntah di tengah jalan. Dan bukan kita membersihkan sampah yang ada di jalanan, tetapi kita malah mengotori jalan tersebut. Dan ini juga kami sering warning kepada tenaga-tenaga kami. Saya kira sampai hari ini pun tidak signifikan keluhannya di jalan, dan kami juga punya tenaga personil yang ada di jalan untuk nyapu, belum ada keluhan seperti itu. Artinya apa? Artinya itu tadi, loyalitas tenaga kami salut dengan itu. Walaupun dengan keadaan seperti itu, tetapi sampah tetap terangkut dengan baik, nyampe di TPA. Nah, ini kan juga menjadi motivasi kerja kami. Saya kira itu. Karena saya apresiasi, Pak, kinerja dari DLH itu saya sangat apresiasi di dalam pelayanan publik. Pelayanan publik itu, misal begini, nyepi, Pak. Nah, sebelum nyepi ini kan pastinya orang ngarak ogoh-ogoh. Boleh lah nanti lihat yuk, kita sama-sama ya. Karena ada orang ngarak ogoh-ogoh, habis ogoh-ogoh, malam yang harusnya orang pada istirahat, DLH itu saya benar-benar acungi jempol, Pak. Di sini saya benar-benar apresiasi. Mereka mau dengan cara lembur, dengan cara apa, akhirnya sebelum menjelang dini hari itu sampah udah bersih, Pak. Ini suatu apresiasi khusus lah dari kita masyarakat melihat ini, Pak. Tapi ini sekarang kembali lagi, Pak, tergantung gaya memimpin, cara pimpinan untuk memberikan edukasi, bagaimana cara seorang pemimpin. Ini mungkin menjadi motivasi juga ya buat masyarakat, apalagi penonton Balijani. Ini menjadi gimana sih, Pak? Cara ini cara ini sebentar lagi kita nyepi loh, Pak, bulan Maret. Agar sekaligus himbauan ya. Sekaligus himbauan biar masyarakat itu tidak membuang sampah. Misalnya habis mencaru gitu, ya minimal ada tempat khusus lah dibuang jadi satu atau gimana. Nah, yang menjadi berat ini adalah bekas ogoh-ogoh, Pak. Yang sering saya lihat di jalan-jalan itu kadang-kadang mereka tidak bawa ke kuburan, atau yang harusnya di kuburan dia dibuang gitu saja, Pak. Ini kan terjadi sumbatan apa? Mungkin Bapak punya kiat-kiat khusus di sana? Betul apa yang disampaikan. Ini mungkin sekaligus ya kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemkab Buleleng menghimbau seluruh masyarakat
di momentum hari raya, kebetulan ini mau galungan, juga nanti berlanjut Nyepi. Mari kita tetap jaga lingkungan agar apa yang kita laksanakan, ibadah yang kita laksanakan di momentum hari raya ini, di satu sisi juga tidak mengotori wilayah Itu sendiri gitu. itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya selesai upacara, minimal sampahnya terkumpul. Artinya apa? Artinya mudah kita Untuk mengangkutnya. Kalau kita ngomongin hari raya Nyepi, emang ya pengalaman ini tidak ada ogoh-ogoh lah ya. Ini pengalaman tahun kemarin kita membersihkan di kawasan perkotaan saja. Itu dari jam 8 kita kerja sampai kalau tidak salah kita sampai jam 1 lebih. Itu lampu sudah mau dimatikan, saya minta tolong kepada Dinas Perhubungan agar jangan dulu matikan lampu karena kami masih kerja. Nah, ini juga kami himbau di seluruh kawasan Kota Singaraja untuk bersama-sama kita menjaga eksistensi lingkungan, khususnya sampah-sampah upacara. Ini sampah organik kok. Sampah organik tentu ini sangat bermanfaat untuk kalau kita kelola, kalau kita manfaatkan menjadi composting, dan composting outputnya adalah pupuk organik. Ini sangat bagus sekali. Namun tanpa bisa dipungkiri, real kita lihat di lapangan bahwa ini tumpukan sampah pada saat hari raya Nyepi itu hampir 5 ton kami angkut di kawasan perkotaan. Jadi 5 ton, kalau kita berbicara satu truknya itu hanya 6 kubik, ya tinggal kalikan 0,33 sekian truk lah kami angkut sampah upacara. Ini tentu kami himbau juga kepada desa adat yang ada baik di desa maupun di kawasan perkotaan untuk bersama-sama. Saya kira ini sudah diedukasi di desa adat Buleleng. Jadi Pak Kelian Desa Adat juga sudah mengimbau sampah-sampah upacara itu dikumpulkan di TPS. Satu tempat? Ya, satu tempat di TPS, tempat penampungan sementara sampah, dan itu sangat memudahkan kami untuk bekerja kalaupun itu malam. Ya, betul, Pak. Kalau berbicara, ini kembali lagi, bagaimana kita mengajak personil, ini bukan lembur, tidak ada uangnya, ini murni betul-betul loyalitas bekerja. Yang inilah yang kita terus dorong, kita terus sampaikan, ya mudah-mudahan kita terus motivasi tetapi membangun rasa kebersamaan di sini. Jadi kerja dari hati kita munculkan di sini walaupun dengan kondisi yang terbatas. Kalau kita menilai pekerjaan itu mungkin selayaknya dapat lebih lah di sana, tapi kami tidak bisa menambah lebih, mungkin lebihnya hanya nasi jinggo saja ke malam dikasih malam. Tetapi itu luar biasa. Pasukan nasi jinggo dong. Wih, pasukan berani mati takut lapar. Ini yang berat. Karena pasukan nasi jinggo kan. Tapi keikhlasan itu penting, Pak. Ya, karena begini, kalaupun kemarin kami itu bekerja itu, ya kalau memang ada tuntutan mungkin kami sudah tenaga kami libur besoknya. Ngembak gitu kan? Enggak, tapi bekerja dengan baik, tetap dengan jalan dengan baik. Dan kami terjunkan semua pejabat, terjunkan semua personil yang ada di kantor, khusus pejabat ini, saya wajibkan untuk ikut bersama-sama mendampingi. Dan saya sendiri turun di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh sampah itu bersih. Tidak hanya itu, perlu diketahui juga nih cuaca tidak menguntungkan ini. Kalau sampah numpuk, benar katanya akan menjadi atau ada luberan sampah akan menjadi sumber dari banjir. Iya, benar. Bencana lah istilahnya kan. Ya kan gitu. Iya. Ya terkadang kami memang harus turun langsung ketika hujan atau angin puting beliung misalnya, atau angin kencang datang, karena tugas kami tidak hanya membersihkan di bawah, tetapi kita bangga bahwa indeks kualitas lingkungan hidup kita di sini itu bagus, Buleleng. Itu sangat baik di antara kabupaten lain. Itu luar biasa, Buleleng. Karena indeks kualitas kita adalah 70, angkanya cukup bagus. Namun demikian, bahwa banyak sampah, banyak tanaman yang pada saat musim cuaca seperti ini harus betul-betul menjadi perhatian kami. Karena ini menjadi tanggung jawab di Dinas Lingkungan juga. Ketika lingkungan kita baik,
jangan sampai lingkungan kita menjadi bumerang. Nah, itu juga menjadi bagian kontrol kami, sehingga mulai minggu lalu kita juga pemangkasan ada di tengah-tengah kota yang justru jalan-jalan protokol yang memang kondisinya tanamannya pertama besar, tinggi, dan kita nilai ini memungkinkan untuk menjadi apa namanya menyebabkan gini dah, musibah lah bagi masyarakat. Dan saya kira sampah-sampah yang ada di kawasan perkotaan ini kebanyakan sampah organik. Karena banyak pohon, banyak taman justru menghasilkan sampah, dia sampah organik. Maka saya membuat sebuah kreativitas, mudah-mudahan ini menjadi inovasi, karena di Ketahanan Pangan pun kami bekerja sama dulu dengan Desa Bakti Srage untuk membuat sebuah urban farming. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah di pinggiran kota untuk dibuat pupuk, dan pupuk itu dimanfaatkan. Tetapi kami di tengah kota, kebetulan saya ada di Dinas Lingkungan Hidup di tengah kota, memanfaatkan sampah organik. Sisa daun yang jatuh itu kita kumpulin, kita olah, kita cincang, kita olah menjadi terus dibuat composting, kita gunakan sebagai media tumbuh. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah inovasi, dan saya sudah berjalan, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Jadi saya membuat sebuah atau memberi nama dengan Singaraja Smart Agro City. Jadi berpikir cerdas di tengah-tengah kota untuk memanfaatkan bahan organik menjadi media tumbuh. Saya tidak mau menanam durian gitu loh. Kalau durian kan 5 tahun lagi baru menghasilkan. Cukup sayur, kita buat demplotnya ada di Jalan Gajah Mada, dan itu menjadi bagian edukasi masyarakat. Ada beberapa kelurahan sudah datang ke sana, PAUD juga datang ke sana untuk belajar bagaimana sih memanfaatkan sampah itu menjadi media tumbuh, dan media tumbuh itu memberikan produksi sayur. Ini bukan masalah pertanian, enggak, tapi bagaimana memberikan pembelajaran kepada masyarakat kota agar sampahnya jangan dibuang begitu saja, manfaatkan untuk media tumbuh. Mau sayur, mau tanaman hias, itu enggak masalah. Tetapi pada prinsipnya adalah bagaimana kota tidak mengotori desa. Jadi slogan desa tidak mengotori desa lain, tapi kota juga tidak mengotori desa. Karena apa? Karena TPA kita ada di desa. Betul. Saya kira itu ya. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi, Pak, flashback sedikit ya. Bapak untuk tenaga kerja yang dibayar upah hariannya itu berapa, Pak? Karena begini, ini kalau kita lihat biar enggak, di jam 7 itu ada di taman kota, jam 8-nya di GOR misalnya. Apa memang setiap wilayah itu sudah dipoksikan masing-masing untuk wilayah pekerjaannya? Jadi pegawai dinas DLH itu kayak leak dia, kayak memedi dia. Masukan hijaunya ada di mana-mana gitu kan. Jadi Pak Anies kami punya strategi tersendiri untuk terus eksis, menata dan meyakinkan kawasan perkotaan ini bersih dan asri. Gimana caranya? Ya tentu dengan personil yang cukup banyak, cukup banyak kita punya, dan ahlinya di bidangnya. Saya kira ini buat kami bangga dengan personil ini. Mudah-mudahan buat masyarakat Buleleng atau masyarakat yang ada di kawasan kota Singaraja itu juga bisa merasakan hal tersebut gitu loh. Nah, untuk jumlah personil itu sekarang ini jumlahnya ada 881. Wow, nggak sedikit ya. Itu tenaga harian lepas, dan gajinya adalah dibayar harian. Kalau dia tidak bekerja maka dia tidak dibayar, termasuk supir. Nah, artinya apa? Maka dituntut di sana harus juga bekerja dengan baik. Maka kinerjanya lah yang dibayar. Kalau tidak bekerja dia tidak bayar. Mulai kerjanya saya kira kemarin karena musim panas, saya minta kerjanya mulai jam 5 pagi. Ya, dengan harapan bahwasannya ya kita tidak mungkin menyiapkan jalur atau
kawasan yang tidak keluar debu gitu loh. Yang ada beberapa lokus memang ketika dibersihkan dia keluar debu, maka jam 5 itu mungkin aktivitas masyarakat masih sedikit. Ya. Nah, di sana ruang untuk kami bisa bekerja. Nah, optimalan jam kerja. Iya, kalau musim hujan seperti ini kita mungkin jam 6 atau jam 7 mulai bekerja dengan kondisi cuaca yang cukup mendukung sehingga debu tidak naik. Nah, ini tentu harapan kami adalah agar seluruh kawasan yang ada di perkotaan ini menjadi bersih. Adapun tenaga lain adalah tenaga taman. Ini juga banyak membantu kami karena memang tenaga kami memang sudah profesional di bidangnya. Ini bekerjanya dari jam 7 sampai 4 jam. Oh, 4 jam. Ya. Berarti jadi semua 4 jam. Ya? Ya, semua 4 jam. Nah, inilah yang menata seluruh taman yang ada di kawasan Kota Singaraja sampai Seririt loh. Kota nih. Nah, buat saya bangga dengan personil itu. Karena apa? Kita tengok di kabupaten lain. Kenapa saya selalu bilang bangga? Karena apa? Karena kita masih lebih baik daripada teman-teman di sana. Mudah-mudahan kami menjadi sebuah pilot project atas keberhasilan tata kelola pertamanan kami. Karena lokus-lokus taman kami, Pak, itu walaupun musim panas, Buleleng ini terkenal dengan panasnya, belum ada taman kota itu yang berdebu. Boleh dibuktikan. Ini yang menjadikan indeks kualitas lingkungan hidup tutupan lahannya itu kami baik. Karena apa? Ya karena semua personil merasa memiliki tempat itu dan bertanggung jawab. Taman Kota I Gusti Ngurah Rai itu kalau musim panas itu jam 11 malam loh disiram. Direndam. Setiap harinya? Oh iya, direndam. Kita nggak bisa sekalian ngerendam kok. Kenapa harus setiap hari? Punya gini, kalau hari ini kita di blok ini, besok di blok sana, sampai ke utara sudah itu balik lagi ke tempat ke selatan, kan gitu. Ini menjadikan rumput di sana terus tumbuh, tidak mati karena diinjak, karena cuaca terik. Karena perairannya yang bagus kan gitu tetap disiram. Jadi artinya apa? Tanggung jawab personil tersebut itu memang luar biasa. Jadi tidak apa artinya? Personil yang banyak bukan duduk-duduk dia gitu loh. Tapi dengan personil yang banyak itu kita maksimalkan dia. Kawasan kita cukup luas kok dibandingkan dengan kabupaten lain. Tetapi dengan personil ini justru kawasan kita ini cukup asri dibuat. Saya kira sepadan lah apa yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam rangka menata kelola dengan gajinya sepadan dengan apa yang diberikan oleh personil kami. Oke, tadi berbicara masalah taman, Pak. Ternyata DLH itu tidak hanya mengurusi sampah, kan intinya begitu, Pak ya, dengan taman-taman. Nah, perwujudan taman-taman itu sekarang kalau kita lihat, ini membuat kota tuh kembali berseri, Pak. Kenapa kita bilang seperti itu? Buktinya dari barat kita jalan udah ada Taman Banyu Asri, Iya, Yohana Asri. Nah, kita ke terminal juga, Pak, sudah mulai penataannya bagus. Kita lagi ke selatan, ada Taman Bung Karno yang begitu megah, Pak. Itu megah gitu. Nah, dari ini itu memang inisiatif dari DLH sendiri atau memang ada ini yang harus membuat pertamanan seperti itu, Pak? Ini kan kadang-kadang kan rumornya gitu kan, wih perintahnya Pak Bupati gitu membuat ini gitu kan. Nah, ini juga perlu kita ketahui selaku masyarakat. Pemirsa Balijani juga harus mengetahui nih ya dari mana asal usul ini bisa di ini. Terus tenaga kerja yang dipekerjakan di sana, Pak. Karena kita lihat sekarang yang namanya Taman Bung Karno itu begitu aktif, Pak. Hampir setiap malam minggu itu selalu rame. Itu tidak pernah sepi dari yang namanya penonton, Pak. Ini perlu kiat khusus dong pastinya bagaimana caranya mengelola tempat itu agar selalu rame. Bukan karena gratisnya, Pak ya, tapi karena memang keindahan taman itu yang patut kita acungi jempol gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan di... Iya, saya kira begini, kita terstruktur. Saya ini memimpin di Dinas Lingkungan Hidup kan bagian dari birokrasi. Terstruktur. Jadi ada tugas dan fungsi kami yang kami jalankan sesuai dengan amanah
dari pimpinan. Tugas kami adalah membantu Bupati Buleleng di dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi lingkungan. Salah satunya adalah itu. Sehingga apa yang diberikan kepada kami, itulah yang kami laksanakan dengan baik saja. Karena belum tentu benar. Benar ketika masyarakat memberikan reward atas pekerjaan itu. Benar ketika kami diperiksa, dievaluasi oleh instansi lain. Tentu ini menjadi sebuah momentum yang merefleksikan tugas itu dengan baik dan penilaian masyarakat baik. Atas tata kelola yang ada Taman Bung Karno memang menjadi niat baik kita bersama dari Pemkab, dan itu disambut oleh masyarakat supaya ini menjadi sebuah destinasi tempat yang kira-kira menjadi tempat edukasi, menjadi tempat sosial budaya di sana, menjadi tempat sosial ekonomi di sana. Karena di sana ada bincang-bincang, misalnya masyarakat pertemuan bisnis kayak di sana. Terus di sana juga ada kios UKM. Saya kira ini tepat komplit ya, paket komplit ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Di mana kami kan gitu? Nah, kami tentu memanajemen. Jadi kami dengan personil di sana mencoba untuk membangun budaya kerja yang betul-betul ada rasa di sana. Maka kalaupun kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menata kelola di sana, tetapi juga tenaga kami mau terus bekerja ekstra. Gitu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di malam minggu ini memang sebuah karya yang perlu ditunjukin di publik adalah bahwa Buleleng ini memiliki karya yang cukup baik yang perlu ditunjukin lah. Iya gitu, loh. Nah, maka komunitas-komunitas seni ini terkumpul dan menjadwal dari Dinas Kebudayaan untuk terus aktif di sana. Iya. Dan itu luar biasa. Ada yang minta jadwal tapi belum bisa karena bulan ini udah penuh. Ini suatu apresiasi yang besar. Ini bukan masalah itu gratis, enggak. Tetapi antusias masyarakat Buleleng ini luar biasa ya. Iya, dengan keberadaan Taman Bung Karno itu justru keluar. Padahal kalau kita berbicara tentang secara ekonomis, satu orang penari itu membutuhkan biaya 500.000 loh untuk pakaiannya. Tapi kadang-kadang mereka kan karena semangatnya. Iya, karena enjoy ada di sana, pingin tampil, mereka melupakan budgeting itu. Budgeting itu lupa, gitu loh. Nah, tampil di sana gitu ya. Inilah yang muncul di Taman Bung Karno. Saya kira Taman Bung Karno adalah menjadi sebuah berkah buat Kabupaten Buleleng. Ketika ikonik lah. Iya, ketika kita bersama-sama. Jadi masyarakat juga ikut di sana ada. Dan orang juga mencibir, contoh nih, kemarin ada event besar misalnya Lolot Band gitu. Orang sudah mengejas kita, hancurlah tamannya nanti. Buktinya enggak kok. Artinya apa? Karena dia sudah merasa memiliki tempat itu. Kalau ada yang mau nginjak saja, dalam taman itu balik ya. Betul. Artinya apa? Itu rasa loh. Jadi sebuah pembangunan yang dirasa memiliki dari bawah gitu. Jadi hal itu juga sama contohnya dengan ini tidak mudah loh mengelola Taman Bung Karno karena luasannya 2 hektar dan sampahnya juga cukup tinggi di sana. Iya, pastinya kan. Nah, kalau ini datengin ratusan sampai ribuan orang nggak mungkin sampah, Pak. Maka itu juga kami sangat berbangga, sangat bersyukur karena setiap ada event di sana ternyata sampah sudah bersih. Ya, ini rasa memilikinya tinggi masyarakat Buleleng. Saya kira semakin tinggi pemahaman terhadap sampah yang mengotori wilayah dimanapun, maka akan semakin mudah ditata kelola dan memberi manfaat. Jadi sebuah produk sirkulan. Sampah organik sudah bisa diolah, dikomposting menjadi pupuk organik. Ini semua memberi manfaat kok. Sebenarnya tidak ada yang salah terhadap apa yang terjadi.
tetapi adalah kemauan kita untuk memanage dengan baik. Dan pemerintah hadir di sana untuk terus memberikan edukasi. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk terus membimbing, membina, mengedukasi masyarakat agar betul-betul sampah menjadi sebuah bagian yang positif buat kita, bagian yang memberi manfaat buat kita. Saya kira itu. Oke, Pak Kades, tadi kita sudah ngobrol banyak nih tentang cerita sampah, pengelolaan, pertamanan, termasuk kita sudah mengulik tadi pegawai yang Bapak pekerjakan untuk membersihkan kota Singaraja. Nah, satu hal Pak, satu hal di sini, kami juga butuh edukasi dari Bapak. Kami juga perlu yang namanya kiat bagaimana sih menjaga lingkungan Pak yang baik. Kan itu, karena di masing-masing desa sudah terdapat TPA Pak. TPS ya, tepatnya bukan TPS ya. Tapi biar bisa mengoptimalkan itu Pak, bagaimana Pak kiat-kiat yang harus dilakukan oleh masyarakat itu biar tidak membuang sampah lagi ke sembarangan, apalagi yang namanya membuang sampah ke kali Pak. Ini sudah sangat berbahaya kan. Mungkin Bapak perlu punya edukasi khusus untuk kita, masyarakat, juga penonton dari Balian ini. Saya kira kiat-kiat yang bisa kita berikan adalah bagaimana desa mampu memanage sampah anorganik. Karena ini sampah sebenarnya organik ini sudah bernilai ekonomis. Kalau sampah organiknya itu namanya desa, masih ada lahan kebun, pekarangan, atau dulu namanya tebe. Terus ini kenapa harus dibuang? Kan mesti dikelola di sana. Sampah dikelola di desa. Nah, khusus untuk sampah anorganik, ini sampah plastik, sesuai dengan peraturan gubernur nomor 97 juga, pembatasan sampah plastik. Bangunlah bank sampah unit di desa. Jadi sampah itu dikumpulin menjadi sebuah model tabungan, menjadi tabungan dia. Contoh nih, kalau sekarang nih mau hari raya Galungan, kenapa? Ya, Galungan kita bongkar. Ini contoh nih di dinas ini, dinas DLH. Kita punya bank sampah unit, itu setiap Galungan ya kita gelar tabungannya untuk misalnya ya beli daging, itu untuk kesejahteraan kita semua. Nah, di desa pun sama. Sampah anorganik, sampah plastik itu dikumpulin, sudah gitu dijual. Nah, jadilah sebuah tabungan. Dan di Buleleng ini sudah memiliki bank sampah induk. Kami sudah membentuk bank sampah induk. Dan kalau kita berbicara edukasi bagaimana kiatnya, kita sudah menggunakan ya metode-metode digital, baik WA group, terus ada sistem informasi. Nilai-nilai sampah anorganik plastik itu sudah berubah-berubah terus. Jadi hari ini kita menjual misalnya botol mineral, itu beda harganya dengan besok. Terus diupdate kita. Nah, dengan harapan bahwa jangan sampah plastik ini menjadi momok. Sampah plastik ini bisa diolah. Sampah plastik ini bisa menghasilkan uang. Kalaupun misalnya dibuang, contoh nih, nilainya kecil, daripada dibuang. Tetapi kalau kecil diunduh, itu akan menjadi banyak. Betul sekali. Saya kira desa pun hampir semua desa adat oleh Pak Gubernur itu sudah dikumpulin, sudah diajak bersama-sama untuk mengelola sampah di desa. Jangan sampai sampah itu dibawa keluar desa. Jadi harapan Pak Gubernur bahwa Bali ini harus clean and clean dari persampahan, saya kira tidak muluk-muluk. Karena Bali menjadi destinasi wisata di dunia. Ini bukan masalah Bali menjadi destinasi wisata di Bali, enggak. Ini sudah internasional di depan tadi. Maka yakinkan para wisatawan untuk datang ke Bali, Bali itu bersih. Saya kira itu. Baik, Pak Kades, terima kasih ini atas bincang-bincang dengan podcast kami. Jadi edukasi apapun yang tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan menjadi inspirasi Pak Kades. Dengan itu mungkin saya ucapkan terima kasih.
Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, itu dia akhir perbincangan kita dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup. Nantikan podcast-podcast kita selanjutnya dengan narasumber yang tak kalah menarik. Bali Jani untuk kita semua.